Di sini video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan aplikasi Microsoft Teams. Aplikasi Microsoft Teams merupakan aplikasi kelas digital yang dikembangkan oleh Microsoft. Dalam Microsoft Teams terdapat tampilan yang sangat kaya. Dalam aplikasi ini dapat digunakan untuk video telekonferensi, penguploadan tugas, pemberian materi, pokoknya sebagai penunjang dalam proses pembelajaran jarak jauh. Tanpa perlu menunggu lama, mari kita menuju ke tahap pertama, yakni pendownloadan aplikasi melalui PC. Aplikasi Microsoft Teams bisa diakses melalui PC maupun gadget. Di sini saya akan mempraktikkan pendownloadan melalui PC. Yang pertama, Anda bisa menuju ke Google Chrome ataupun aplikasi sejenisnya. Pakai saja keyword dengan download Microsoft Teams. Pilih yang paling atas sendiri, ada www.microsoft.com. Klik. Nah, kemudian pilih yang paling atas karena kita download melalui PC di desktop. Download for desktop. Nah, ini kemudian kalian klik. Tahap yang kedua, mari kita lanjutkan untuk sign in akun untuk masuk ke dalam aplikasi Microsoft Teams. Untuk login, bisa menggunakan akun yang berasal dari Microsoft 365 ataupun ketentuan akun yang sudah ditetapkan oleh institusi seperti NIM dan urutan tanggal lahir. Di sini saya menggunakan akun dari institusi. Kemudian klik sign in. Selanjutnya, Anda diminta untuk insert password. Tunggu hingga proses selesai. Nah, kurang lebih tampilan dalam Microsoft Teams seperti ini. Mari kita mulai dari pojok kanan atas, ada huruf LR. Berarti inisial nama kita menjadi ikon akun kita, dan itu bisa diganti sesuai dengan foto pribadi. Klik change picture untuk mengganti foto. Upload picture. Nah, disarankan untuk penggunaan foto ini menggunakan foto asli dari peserta didik. Klik save. Remove ini digunakan untuk menghapus foto ketika tidak cocok dengan pengguna. Nah, sudah tertera bahwa foto profil saya sudah tampil di akun saya. Yang kedua, ini ada pengaturan tentang status. Bisa diubah menjadi busy ataupun yang lainnya. Nah, ini juga disediakan durasi untuk status. Bisa dimulai dari hari ini atau 1 jam atau terserah pilihan dari pengguna. Yang kedua, ini ada set status message. Di sini pengguna bisa menentukan sendiri. Tapi ini kata-katanya dibatasi hanya 280 kata. Nah, ini ada ketentuan pilihan untuk menunjukkan ketika seseorang memberikan pesan kepada saya. Selanjutnya, ini ada save. Yang selanjutnya, ini ada setting. Di setting ini kalian bisa mengubah tampilan dari Microsoft Teams. Nah, keunggulan dari Microsoft Teams ini terdapat tampilan mode gelap. Nah, seperti ini, ataupun bentuk tampilan seperti list. Jadi seperti ini. Lebih jelasnya seperti ini. Nah, bisa diubah lagi ke bentuk model awal. Saya kembalikan dulu punya saya. Selain itu, ada juga pengaturan di bawahnya ini. Pengguna bisa memilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini bahasanya juga bisa diubah menjadi
bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lainnya. Untuk selanjutnya, ini ada privasi, ada notification, device, ini untuk pengaturan suara. Nah, ini muncul mengenai kamera. Yang kedua, ini ada permission, ini untuk mengaktifkan kebutuhan pada pengguna. Dan yang terakhir, ini ada calls, ini pengaturan untuk ketika kita telepon. Selanjutnya di sini ada pilihan mengenai zoom tampilan, bisa 100% ataupun lebih. Di sini juga ada keyboard shortcut, ini untuk jalan pintas melalui keyboard. Jadi nanti misalkan mau ke Photoshop misalnya, bisa Anda klik langsung Ctrl E. Nah, di sini ada about, ini maksudnya tentang aplikasi Microsoft Teams. Download the mobile app, ini memang aplikasi ini disediakan dalam 3 bentuk, bisa melalui komputer, PC, bisa melalui gadget, mobile, bisa melalui website. Nah, ini ketika nanti akun kalian keluar, bisa melalui sign out. Selanjutnya di sini ada space bagian search Teams, ini bisa digunakan untuk mencari grup milik kalian, dan di sini ada juga space search mengenai pencarian pesan, file ataupun yang lainnya. Selanjutnya di sini ada fitur mengenai activity, ini berisi notification tentang aktivitas apapun yang ada dalam akun kalian. Di sini kalian bisa memfilter. Nah, di sini ada pilihan feed ataupun my activity, dan di sini ada setting yang terhubung dalam akun tadi, notification. Ini di sini kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Selanjutnya, mari kita melihat fitur Teams. Teams merupakan semacam grup sebagai wadah untuk mengerjakan proyek tertentu. Di Teams ini berisikan grup yang Anda ikuti atau Anda buat, atau grup yang tersedia untuk Anda ikuti. Kemudian misalkan grup ini bersifat publik sehingga semua orang itu bisa gabung dalam grup ini. Misalkan Anda akan bergabung, klik join team. Ketika kita bergabung suatu tim, suatu grup, maka nanti muncul notifikasi segala sesuatu kegiatan yang ada dalam grup tersebut pada activity. Di sini ada join a team with a code, ini maksudnya kalian bisa bergabung dengan tim dalam grup dengan menggunakan kode. Nanti kodenya di-enter di sini. Berarti grup ini sudah ada orang lain yang membuat grup. Kemudian mereka mengirimkan kode sehingga kalian itu bisa insert pada space yang sudah disediakan, dan akhirnya kalian bisa gabung dengan mereka. Nanti misal di sini sudah berisikan kode. Misalkan kodenya sudah seperti ini. Nah, nanti kalian klik di sini. Akhirnya kalian bisa bergabung dengan mereka. Kalian bisa membuat grup. Kalian bisa memilih grup ini digunakan untuk kelas, PLC, staff ataupun yang lainnya. Di sini saya akan membuat grup kelas. Ambil saja contoh isi dengan pendidikan agama Islam. Nah, di sini ada deskripsi. Deskripsi ini terserah kalian mau mengisi apa. Kemudian klik next. Di sini kalian bisa klik nama peserta didik kalian sesuai dengan kelasnya. Misalkan di sini saya mau input Muhammad Ali Prayoga. Ini kalau misalkan diklik add. Selain itu bukan hanya peserta didik yang bisa kalian tambahkan, tetapi guru juga bisa kalian tambahkan. Misalkan Wahyu Sulaiman, misalkan add. Nah, close. Beginilah tampilan grup yang sudah Anda buat tadi. Di sini ada manage team, itu digunakan, ini misalkan bisa digunakan untuk menambahkan anggota. Di sini ada keluar dari grup, leave team, edit team, get link to team, ini digunakan untuk memberikan link kepada orang lain untuk bergabung dalam grup yang sama.
dan ini bisa delete the theme. Ini digunakan untuk menghapus grup yang sudah Anda buat. Nah, di sini kalian juga bisa mengubah icon grup yang sudah kalian buat, terserah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, di sini ada files. File ini digunakan untuk share materi. Di sini juga ada class notebook dan di sini ada tugas. Nah, nantinya kalian bisa menambahkan tugas di sini, dan dengan icon plus ini tambah, kalian bisa menambahkan dengan aplikasi yang lain, karena kelebihan dari aplikasi Microsoft Teams ini juga bisa digabungkan dengan misalkan Microsoft PowerPoint, Microsoft SharePoint, dan lain sebagainya. Jika kalian akan membuat pertemuan, bisa diklik tanda panah ke bawah ini. Kalian bisa menentukan pertemuan sekarang meet now, ataupun sekedar membuat jadwal pertemuan. Misalkan di sini saya akan menjelaskan meet now. Nah, ini bisa kalian ganti dengan bab 1 gerakan sholat. Ini untuk judul pertemuan yang kalian buat. Sedangkan ini peraturan untuk kamera, bisa kalian aktifkan, bisa kalian off-kan. Sedangkan ini nantinya disediakan untuk background filter, background yang digunakan ketika kalian adakan pertemuan. Nah, di sini ada setting. Kalian bisa mengatur menggunakan audio seperti apa. Di sini kamera hanya disediakan model HD webcam. Untuk schedule meeting, jadwal meeting, kalian bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan. Ketika sudah selesai, nantinya kalian kirimkan jadwal meeting kalian atau undangan kepada peserta yang akan mengikuti pertemuan tersebut. Nah, di sini ada keterangan mengenai review. Ini grup ini hanya bisa dilihat untuk anggota grup Anda. Pada icon ini terdapat beberapa menu pilihan. Yang pertama yakni channel notification, yang kedua manage channel. Nah, di sini ada manage channel. Itu kalian bisa menentukan setiap orang dapat memberikan pesan ataupun yang lainnya, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, saya akan membahas tentang chat. Nah, chat di sini sebenarnya sama dengan platform chat yang lainnya. Untuk memulai chat, kalian harus menentukan siapa penerima pesan dari kita. Saya akan menjelaskan mulai dari atas terlebih dahulu. Yang pertama, untuk di sini ada organization atau activity. Yang kedua, file. Di sini Anda bisa membagikan file, bisa melalui OneDrive atau file yang ada dalam PC Anda. Yang ketiga yakni chat. Dalam menu chat terdapat format. Format ini digunakan untuk mengatur tulisan seperti menu yang ada pada Microsoft Word. Yang kedua yakni pengirim bisa menentukan proses pengiriman. Yang ketiga, Anda bisa menyisipkan file. Yang keempat ini, Anda bisa mengirimkan gambar bergerak melalui GIF. Uniknya, dalam aplikasi ini terdapat berbagai macam stiker. Pada aplikasi ini juga bisa menentukan schedule meeting secara individu. Yang selanjutnya ini ada Microsoft Stream. Ini digunakan untuk insert link dari Microsoft Stream. Nah, kemudian di sini ada send press to people. Yang selanjutnya ada message extension. Kemudian ketika chat sudah dinyatakan selesai, bisa dikirim dengan tombol send. Di bagian kanan atas terdapat beberapa icon penting. Yang pertama yakni di sini juga bisa video call, audio call juga bisa. Kemudian share screen dan juga menambahkan orang. Selanjutnya di sini juga bisa mengobrol secara pribadi, dan di sini juga disediakan icon email.
view organization video call maupun audio call. Dalam icon assignment ini digunakan untuk melihat tugas yang telah diberikan ataupun sebagai guru itu bisa penguploadan tugas. Dalam kalender kita bisa membuat meeting, create a meeting, dan juga video conference. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi Microsoft Teams untuk meeting. Caranya sebagai berikut. Di sini ini saya sudah masuk di kalender. Nah, contohnya kita akan membuat meeting. Di sini klik new meeting. Nah, di sini kalian bisa menentukan judul meetingnya nanti seperti apa, misalkan. Nah, sedangkan yang kedua di sini kita bisa menambahkan orang, itu bisa dari eksternal maupun dari internal. Kalau misalkan dari eksternal, kalian bisa menambahkan orang lengkap dengan emailnya. Sedangkan di sini bisa memasukkan anggota internal yang ada di dalam aplikasi Microsoft Teams yang akunnya itu juga memiliki aplikasi Microsoft Teams. Misalnya di sini saya mau menambahkan Wahyu Sulaiman. Nah, di sini otomatis sudah ada. Di sini kalian bisa menentukan jadwal mulai meeting itu pada tanggal berapa. Misalkan sekarang tanggal 21. Di sini kalian bisa menentukan pukul berapa dimulai dan ini berakhirnya itu sampai tanggal berapa dan jam berapa. Dan di sini kalian bisa menambahkan channel dari misalkan dari grup pendidikan agama Islam. Nah, di sini kalian juga bisa menentukan lokasi. Selanjutnya di sini juga ada mengenai deskripsi dalam meeting, misalkan seperti ini. Nah, ketika sudah dirasa undangannya itu sudah selesai, kalian bisa mengirimkan dan klik send. Nanti akan langsung muncul di sini otomatis. Dalam kalender ini juga masuk di email kalian semua. Nah, di sini keunggulan dari aplikasi Microsoft Teams itu bisa berkolaborasi langsung masuk di kalender kalian. Selanjutnya ada icon call. Call ini sebenarnya menu yang larinya itu ke menu chatting, jadi sudah ada di sebelumnya. Nah, misalkan di sini ada add speed ya, itu bisa diklik. Contohnya di sini saya mau ke eksternal. Nah, di sini saya mau menelpon teman saya. Ini bisa diklik add dan space ini bisa dilengkapi data sesuai dengan identitas yang ditelepon. Di sini space untuk membuat telepon dalam grup. Make a call digunakan telepon pribadi kepada kontak yang mempunyai akun Microsoft Teams dalam satu lembaga. Ada audio call maupun video call. Di sini ada kontak. Ini space untuk menambahkan kontak. Sedangkan history untuk riwayat panggilan Anda. Di aplikasi ini juga bisa digunakan untuk voice email seperti voice note pada WA. Files digunakan tempat beberapa folder yang Anda terima. Di sini juga bisa ambil atau upload file dari OneDrive, juga bisa langsung copy link. Microsoft Teams di sini tidak jauh berbeda pada icon activity. Nah, sedangkan untuk file download ini tersimpan di sini. Aplikasi Microsoft Teams ini tersambung dengan aplikasi lainnya. Oh iya, di sini juga bisa buka form. Sebetulnya di sini bisa untuk membuat kuis secara langsung melalui form.
barcode untuk download aplikasi Microsoft Teams versi mobile.